Di akhir-akhir dia hidup, Iya. miskin dan lapar. Orang ini kasihan, Pak. Meninggalnya Nikola Tesla ini karena pembekuan pembuluh darah. Saat Warden Clive Tower ini kemudian dicek, dites, itu terjadi satu ledakan besar sekali di Rusia. Menurutku dia dapat teknologi alien. Nikola Tesla ini entah somehow gimana, ada yang salah di otaknya. Frekuensi otaknya dia beda. Kemudian ingat nggak pelajaran biologi, di jantung ada 4 bilik. Iya, iya. Nah, dia tahu di situ ada energi yang berputar, diejawantahkan di arus listrik ternyata. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Yes. Perkenalkan, aku Ina yang menggantikan Mas Tommy karena sedang ada urusan. Nah, langsung aja nih Ki, di video kali ini sesuai dengan request dari komentar-komentar video sebelumnya, pengen dibahas tentang Nikola Tesla. Ya, kemarin banyak banget ya yang kita lagi ngebahas tentang sesuatu. Apa kemarin? Kita bahas apa kemarin? Kalau nggak salah di piramid. Iya, di piramid. Piramid banyak orang yang tanyain Nikola Tesla sampai ada di pencarian. Lumayan itu. Jadi gini, aku perlu kasih tahu buat teman-teman semuanya. Kalian mungkin taunya aku sebagai ahli metafisika atau supranatural atau dukun lah gampangnya. Tapi sebenarnya basic pendidikanku ini mekatronika, guys, teknik. Nikola Tesla adalah salah satu orang yang sangat aku kagumi. Banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang juga kagum sama Nikola Tesla, termasuk Elon Musk. Bikin mobil listrik namanya juga Tesla. Tesla ini sebenarnya Nikola Tesla ini misterius banget ya, sosok yang sangat misterius banget. Aku ngerasa punya relate sama dia. Dan kan kemarin aku sempat bilang kalau dia berhubungan dengan alien, karena banyak sekali indikasinya. Kita bahas bareng-bareng lah. Berhubungan dengan alien. Ini sebenarnya apa yang dia kerjakan dengan alien, Ki? Yang dia kerjakan dengan alien. Jadi gini, di tahun awal-awal 1900-an, ternyata Nikola Tesla itu udah menemukan teknologi nirkabel atau wireless. Di tahun 1900-an awal, ternyata Nikola Tesla sudah menemukan teknologi wireless. Dan teknologi wireless atau hubungan koneksi tanpa kabelnya, itu nggak main-main. Listrik, Pak. Listrik. Iya. Jadi dia bisa memancarkan listrik tanpa kabel. Ini kan baru-baru aja teknologi itu. Di zaman sekarang wireless charging, ya kan? Zaman dulu Nikola Tesla udah punya itu. Tapi emang tragis sih. Tesla selain banyak misteri juga ini orang tragis banget. Iya, selain misteri dari penemuannya, dari ilmu-ilmu yang dia buat di listrik ataupun di bahan-bahan lainnya, di sini juga banyak berita tentang kematiannya yang misterius banget, Ki, katanya. Katanya kan Ki Atmo ini sebagai salah satu yang mengidolakan Nikola Tesla. Mungkin Ki Atmo nih tahu nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di hari-hari akhir dia hidup gitu? Di akhir-akhir dia hidup? Miskin dan lapar. Miskin dan lapar. Ternyata miskin dan lapar. Wah iya, karena dulu Nikola Tesla ini saingannya Thomas Alva Edison. Mungkin dulu waktu kalau orang-orang hidup yang di tahun 2000-an awal sama 1990-an 1990-an dan 1980-an taunya pasti Thomas Alva Edison. Di buku-buku fisika pasti seperti itu. Padahal Nikola Tesla ini adalah dulu asistennya Edison. Terus kemudian ternyata dia jenius, Pak. Dia jenius banget. Lebih jenius. Wah, jenius banget lah. Kalau Thomas Alva Edison punya arus listrik current, alternating current, satu arah. Ini si Nikola Tesla ini harus bolak-balik, Pak. AC/DC itu loh, listrik itu loh. Sayangnya, Nikola Tesla ini orangnya selain idealis, kemudian nggak pandai bergaul sama orang juga. Ya hampir sama kayak aku lah. Orang yang kadang-kadang introvert. Pemikirannya liar, cuman nggak bisa keluar karena dia nggak bisa gaul sama orang-orang kaya. Beda kayak Thomas Alva Edison, gaulnya sama orang kaya kalau si Edison. Kemudian, kan aku tadi bilang, hari-hari terakhirnya dia itu miskin dan lapar. Patennya dia habis, penelitiannya dia nggak ada yang biayain semuanya.
Ya ada sih, cuman apa namanya nggak seberapa, nggak bisa dibandingin sama Thomas Alva Edison. Terlebih banyak terindikasi dia ini terlibat dalam penelitian rahasia, agen-agen rahasia. Kan dulu ada persaingan antara dua negara superpower. Yang satunya Uni Soviet yang sekarang pecah jadi Rusia dan lain sebagainya, dan kemudian Amerika. Ada World War, Perang Dunia 1 dan 2. Nah, disinyalir Nikola Tesla ini terlibat dalam teknologinya di situ. Banyak yang bilang seperti itu. Ada beberapa data-datanya, bahkan ada rancangan-rancangan dari pihak Nazi yang kemudian disinyalir ini punyanya Tesla. Nah, orang ini kasihan, Pak. Meninggalnya Nikola Tesla ini karena pembekuan pembuluh darah. Ini karena sakit ya berarti ya, Ki? Iya, betul. Bisa dilihat banyak kok foto-foto di Google akhir hidupnya Nikola Tesla ini. Memang benar-benar dia ini kurus, terus kemudian nggak sehat lah, ya kayak gitulah. Oke, kalau misalkan tadi Kiatmo bilang dia ngebantu untuk meneliti sesuatu gitu. Nah, di sini katanya juga ada yang mengungkapkan kalau FBI ini, Biro Investigasi dari Amerika ini menyita semua catatan Tesla setelah kematiannya. Itu benar gak, Ki? Sebenarnya bukan cuma FBI yang yang ngambil itu, bukan cuma FBI, CIA, KGB, Mossad, pokoknya agen-agen rahasia itu banyak yang benar-benar ngincer catatan-catatan penelitiannya dia. Karena gini ya, ada yang namanya Wardenclyffe Tower. Wardenclyffe Tower itu bisa memancarkan listrik tanpa kabel yang tadi aku bilang. Dan anehnya, saat Wardenclyffe Tower ini kemudian dicek, dites, itu terjadi satu ledakan besar sekali di Rusia. Itu akan jadi salah satu misteri selanjutnya, namanya Tunguska, peristiwa Tunguska. Itu ledakan Tunguska itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu di situ, waduh, ngeri banget. Makanya banyak penelitiannya Tesla ini benar-benar diincer sama banyak agen rahasia. Oke, berarti emang dari awal dia udah ketahuan menemukan sumber listrik yang wireless dari zaman dahulu itu udah diincer ya, dari situ sama agen-agen rahasia itu udah diincer nih gitu. Iya, penelitiannya. Dia setelah kematiannya baru deh tuh semuanya dirampas semua oleh pihak-pihak agen rahasia itu. Itu bedanya. Bedanya Tesla ini siapa yang lihat catatannya belum tentu paham kok. Kayak aku bikin catatan kayak gitu tuh. Itu orang juga belum tentu paham. Nggak bisa menyelesaikan persamaannya Tesla dan lain sebagainya. Selain Wardenclyffe Tower ini, sekarang Tesla ini kan ada satuan Tesla ya. Satuan Tesla itu satuan flux magnetik. Jadi apapun yang berhubungan dengan listrik, kemudian berhubungan dengan frekuensi, berhubungan dengan gelombang yang orang nggak bisa lihat, ini di tahun segitu Tesla sudah mengejawantahkan seperti itu. Ya, itu sih didapat dari mana dia kalau nggak dari Supreme Being. Iya, benar-benar. Tapi kalau misalkan yang kita lihat nih kan seorang Nikola Tesla ini terkenalnya sebagai fisikawan ya, Ki, sekarang ya, yang dibaca-baca gitu kalau misalkan aku tadi baca jurnal ataupun website lainnya. Tapi kenapa sih penemuan-penemuan yang benar-benar ditemukan oleh Tesla ini kontroversial banget nih, tidak pernah dipublikasikan atas nama Tesla? Itu gimana, Ki? Apa itu contohnya? Contohnya apa yang nggak dipublikasikan sama atas namanya Nikola Tesla? Banyak ya? Atas listrik, kemudian flux magnetik dan lain sebagainya. Iya, hal dasarnya misalkan kita belajar IPA di SD, itu nggak ada cantuman-cantuman nama Nikola Tesla gitu. Pasti ilmu fisikawan yang lain. Tapi sebenarnya yang menemukan pertama kali itu kan si Nikola Teslanya. Karena Nikola Tesla dulu kerja sama Thomas Alva Edison. Ini asistennya Edison dulu. Beberapa paten-patennya dia memang telat didaftarkan, karena kan kita harus daftarin hak paten ya. Coba kalau seumpamanya Ina menemukan masakan apa gitu ya, bantal campur kuah gitu soalnya, tapi nggak dipatenin, aku patenin duluan, kalah dong, hak patennya dia ngedaftarin dong. Itu yang terjadi sama Nikola Tesla, makanya kasihan ini orang. Jadi namanya jadi di belakang ya. Iya, baru-baru ini aja orang-orang pada tahu kalau Nikola Tesla ini orang yang hebat, seperti itu. Jadi aku mau balik lagi nih, Ki. Kalau misalkan tadi Kiatmo bilang kalau si Nikola Tesla ini kan benar-benar ilmuwan fisikawan yang menemukan seluruh sumber listrik dari awal. Nggak seluruhnya. Nggak seluruh ya? Cuman konsep-konsep yang
sampai sekarang masih jadi misteri itu banyak dia yang pecahkan. Seperti itu. Contohnya HAARP. HAARP itu apa namanya? Buat ngatur ionosfer yang disinyalir sebagai teknologi yang bisa mengendalikan cuaca secara buruk. Itu ada, itu Tesla. Kemudian teknologi wireless yang mempengaruhi otak-otak manusia. Pernah dengar musik meditasi? Nggak pernah. Nggak pernah ya, nggak pernah dengar musik meditasi. Di situ ada frekuensi-frekuensi tertentu. Itu Tesla paham di situ. Sampai segitunya ya Ki ya? Sampai dengar aja langsung paham. Betul. Dia memakai prinsip tangan kanan sama tangan kiri. Tahu nggak prinsip yang ini? Prinsip fisika yang ini? Nggak tahu. Coba kalian, buat kalian yang tahu, komen ya. Ini apa maksudnya dalam dunia fisika? Karena seperti Ina tadi bilang, ini kan orang yang hebat di ilmu fisika ya. Ingat, duniaku selain fisika adalah metafisika. Metafisika, apa bedanya tuh Ki? Fisika dan metafisika? Bedanya adalah metafisika ini belum bisa diejawantahkan rumusnya. Tapi apakah ada? Ada. Contoh, levitasi. Orang yang apa namanya, terbang sendiri itu, levitasi, ngangkat levitasi. Iya. Itu nggak bisa dihitung rumusnya, belum bisa, belum bisa dihitung rumusnya. Tapi adakah? Ada. Biksu-biksu di Tibet, di Himalaya, itu bisa ngatur Sherpa itu loh, yang apa namanya, kurir-kurirnya pendaki itu loh. Itu kan udah berevolusi jauh itu. Nah makanya hal-hal seperti itu nanti bisa diteliti sebenarnya. Sebenarnya ilmu-ilmu yang mereka sebut ilmu-ilmu klinik segala macam. Coba aku tanya sama kalian yang apa namanya sering bilang ini klinik, ini apa? Klinik itu artinya apa sih coba? Nah, coba teman-teman komen yang tahu arti dari klinik ya Ki. Klinik, silakan komen sebanyak mungkin. Apa sih klinik menurut kalian? Iya, kan klinik itu apa? Nggak ada. Semua itu bisa dijelaskan. Dukun, tahu nggak? Awal kata mulanya dukun itu asal katanya dari mana? Seperti itu. Kalau sekarang dukun kok mesti konotasinya negatif. Iya. Itu bahaya. Oke, kita balik lagi nih Ki ke Nikola Tesla. Kalau misalkan tadi dia kan sebelumnya tidak banyak yang orang tahu ya Ki tentang latar belakang dia gimana gitu sampai bisa bertemu nih dengan alien kemungkinan, dan itu 90% ya menurut Ki. Menurutku dia dapat teknologi alien. Nah, kalau misalkan diungkapkan lagi nih Ki, sebenarnya tuh orang-orang itu tahu Nikola Tesla ini yang menemukan teknologi wireless itu dari mana sih Ki? Kayak orang-orang nih sebenarnya tahu kalau misalkan ini Nikola Tesla, cuma emang namanya aja bukan dia yang dipublikasikan gitu. Nah, oke. Jadi gini, kenapa aku bilang Nikola Tesla ini mendapatkan teknologi alien? Karena alien ini definisinya adalah sesuatu yang asing. Jadi jangan persempit alien itu harus UFO datang kemudian gini. Kalau alien workshop itu enggak seperti itu. Jadi gini ceritanya, Nikola Tesla ini entah somehow gimana, ada yang salah di otaknya. Frekuensi otaknya dia jauh beda dari manusia. IQ-nya beda. Wah, itu kalau bisa diteliti sih keren ya. Selain Albert Einstein ini juga ngeri. Satu-satunya yang dibenci sama Albert Einstein untuk fisika ya, itu ilmu fisika kuantum. Fisika kuantum itu multiverse. Nikola Tesla sangat memahami fisika kuantum. Itulah yang aku bilang, dia ini pasti alien. Dia ini pasti tahu teknologi alien karena otaknya ya nggak bisa dibayangkan lah ya IQ-nya berapa. Ngeri. Nikola Tesla ngeri. Oke, lanjut nih Ki. Kalau misalkan tadi banyak kontroversi tentang Nikola Tesla sama majikan-majikannya karena dia asistennya Thomas Alva Edison. Itu kalau misalkan di zaman sekarang masih ada gak sih Ki yang disembunyikan dari fakta-faktanya Nikola Tesla ini? Oke, buat kalian yang tahu arus bolak-balik itu bisa menghasilkan daya listrik yang besar sekali. Sebelum itu listrik itu dayanya kecil, cuman baterai aja. Gimana caranya dia bisa menginverter, aku pakai bahasa teknis lah, menginverter, akhirnya bolak-balik jadi arus yang besar sekali. Ini prinsipnya sama kayak tubuh manusia sebenarnya. Dia mengenal yang namanya vena dan aorta.
pembuluh darah, Oke. vena dan aorta. Kemudian ingat nggak pelajaran biologi di jantung ada 4 bilik. Iya, iya. Nah, dia tahu di situ ada energi yang berputar. Nikola Tesla diejawantahkan di arus listrik ternyata. Di arus listrik seperti itu ternyata menghasilkan apapun yang mengikuti kaidah-kaidah sunatullah atau kaidah-kaidah alam itu pasti jadinya keren seperti yang Nikola Tesla lakukan. Konspirasinya yang sekarang adalah Nikola Tesla ini sudah mengetahui frekuensi ini mungkin kalian nggak tahu ya, mungkin kalian taunya yang zat paling kecil itu. Ina taunya apa? Sel, atom, neutron, elektron, neutron. Nggak tahu. Ada kan, tapi pernah dengar ya? Iya, pernah dengar. Itu lebih kecil lagi. Tahu nggak? Yang paling kecil sekarang yang pernah ditemukan ilmuwan apa namanya? Nggak tahu? Nggak tahu. Coba kalian jawab. 5, 4, 3, 2, 1, tetot, habis. Namanya quark. Quark itu adalah satuan paling kecil dari pecahan-pecahan quark disatukan jadinya foton, elektron, kemudian disatukan jadi atom, kemudian disatukan lagi barulah nanti gampangnya bahasanya sel. Quark ini sendiri Nikola Tesla ini udah tahu, jadi dia bisa frekuensinya ada di dunia itu teraturnya dengan quark, nanti mengakibatkan atom-atom itu bisa tertata dengan bagus, akhirnya jadi jalur yang lain. Kalaupun ada orang yang bisa menemukan gerbang ke dimensi lain, yang biasanya kalian lihat di film-film Avenger itu cuma 2 orang yang memungkinkan buat aku. Satunya Nikola Tesla, satunya Albert Einstein. Tapi Albert Einstein kelemahannya fisika kuantum sih. Kalian cek kalau nggak percaya. Terus selama ini yang aku tahu tuh sel itu yang paling kecil. Sel yang paling kecil. Emang IPA-ku rada ini lagi. Nggak apa-apa, itu masalah. Ini soalnya ilmu nggak umum. Iya. Berarti dia itu menggambarkan arus listrik itu dengan posisi-posisi sel-sel di tubuh manusia gitu. Betul. Dan dia tahu. Nanti dia ngukur, makanya dia ngukur elektron di otak ini. Elektron di otak ini ternyata berapa arusnya, berapa tegangannya. Itu kan nggak kebaca. Kalau sama alat-alat konvensional gimana bacanya coba? Iya. Susah kan? Bener. Siapa yang menciptakan alatnya juga nggak ngerti, nggak kemungkinan ya. Betul. Kalau nggak tahu prinsip kerjanya, pasti nggak bakalan tahu cara mengukurnya. Seperti itu. Makanya metafisika, sekali lagi metafisika, ini bukan ilmu yang nggak ada. Ini bukan pseudoscience. Pseudoscience itu yang kayak ngadi-ngadi. Tapi nanti ternyata benar-benar ada. Contoh pseudoscience itu hewan-hewan kriptid, kriptozoologi. Itu nanti dulu apa namanya yang di Australia itu Tasmanian Tiger itu dulu dipikirnya dongeng, ternyata ada beneran. Ini terbukti ada wujud hewannya, ada Tasmanian Tiger ada, jadi separuh anjing tapi motifnya macan. Itu keren, Tasmanian Tiger udah punah. Hal-hal pseudoscience yang nantinya akan terbukti itu bisa jadi ilmu baru. Makanya metafisika ini belum tentu pseudoscience, ini nanti bisa dibuktikan. Itu misiku, seperti itu. Gitu. Jadi emang ilmu itu nggak mentok sampai situ aja, justru lebih banyak ya kalau kita gali lagi, lebih banyak lagi yang Iya, betul. Benar-benar harus dipahamin, nggak cuma tahu aja tapi harus dipahamin gitu ya. Aku yang kesel itu orang-orang yang nggak tahu tapi komen itu sok tahu. Kalian itu nggak tahu anjir, dikasih tahu malah ngomong sotoy. Aneh-aneh. Karena kalau sebatas tahu aja justru jadi salah paham, belum menggalinya gitu ya. Betul. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita tahu tentang misteri di balik seorang ilmuwan Nikola Tesla yang benar-benar sebenarnya dia punya ilmu yang banyak, penemuan yang banyak, fakta-fakta yang benar-benar belum kita, justru aku sendiri yang belum banyak tahu sih tentang Nikola Tesla. Jangan gila nanti kalau tahu banyak tentang Nikola Tesla, kalau orang nggak nyampe. Ya, karena aku pengen ngejar kayak dia sih. Wah, itu ngeri itu. Oke, terima kasih teman-teman dari Kisah Dunia Lain. Buat video selanjutnya, teman-teman komen mau request tentang apa, mau bahas tentang apa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yoi. Terima kasih.